Dihamma maname inaname rabau keluarga di bagas kali tapai lima acara di pesta paduahon parnimonan masa salami tadi pabadia di bagas santikion jumlahnya tapara derohan ang pikiratan makanin kita di bagasan kali. Amin. Hamuna akadoman na hinahulungan, sadarian sa mahita tu pesta paduahon, parnimotan masasama metode di Porbalia. Dihirim dia marite pesta paduahon sadarian, naik langkakas ito mangulu, hinokan ito di debaka. Ay dila Yesus do tua kasisiana, alay jala umuna do agogoon ito di Porbalia na songo tuang. Gabes tidani kumahamu di Jerusalem doho di Sado Judea doho di Samaria saat lo di ujung di tanah. Hari doho palidagi di hatau doho di Parbadia na dilekoni di
Sabato kamu akapelean pestai sahat roli akataduk ni langgatan. Haleluya. Di pesta paduakan parningotan kasasau metode di Porbaria di Enet Sianlong Minggu 12 ayat 10 sada. Unang sumulu ringgasni rokamuna parkodi nagirgir mahamu oleh kamuma Tuhan atau ramangidogo mahita siang Tuhan tebaka. Ale mengenai saya marui mahami mangulah menahobat ini. Amin. Marede kita yang mungkin nomor 460 sada ayat 2.
Kamaruna salbut na bernit alami dosa nami. Amin. Tersurat di 2 Musa di 35, mamuka mesan ayat 30 sahat 35. Dungi Roma akan misi Musa tuhala Israel. Ida hamuma nunga pola di Jakoba sahalat nama kual Bezalel anak misi Urim, Ima anak misi Hur sian marga Juda. Nunga pola dibori ini debata rohanai marha pistaan, marha pandean doa marha pengetahuan, mangalaluti saluhu tulawani. Asa dipikiri rohana kapadian nasumurung, lau mamadei sere, perak doho tembal. Huhud manguhir doa manijor batu intan, mamandei hape mambae mapandean mamaraga baraga. Aku ni nunga di basa-basa Jakoba hamaloon tu bagasan rohana mengajari halakna asing ibana doho si Oholiab anak misi Ahisamak sian Magadan. Nunga dibori Jahoba rohana sida doa pistalan lau mambae mapandean maraga baraga. Mamadei kau mamusa do mamangit abid sian bonang narara langit narara dohot na merham nang hain kotar na halus tole hapadean ni patunun asa di baina sidah hapadean maragam-ragam
Jala dipikir-pikiri rohana sida hapadean akka nasumur. Ima sahatna matua maakana tumanginon hatani debata jala naubiosa. Amin. Marene maitas yang beda nomor 157 ayat 1. Tahan tidak kemah aposiotai, sama nahina tidak pelindungan saha posion disadok portibion, rakmahita mandor. Au posea dilibata jahoba, ido ama patogona soal tubusan, na tumapalani doakan. Au posea Yesus Kristus, anak dilibata jahoba nasadari, iman dinubuhan di Maria. Nada-nada sempurni perbadia andora sohabua hidup bermata nama dari di pangkungan di Silatus nama tetap baca di mana dia bersesan na tua turu duduk di tanah na belakang bulu dia berdulu na naik ke surga lalu siapa di depan Jawa amanai perlu na sohabu besar di sini Mariana permula suku tanah menghubungi ala menghubung doa namanya. Aku saya dikoni berbahaya, jalan saya dunia berbahaya, buria kepada Kristen akan berbahaya. Doa desaan dosa, doa dikai yang malu, mula mengurus sobat dari alam namanya. Doa dilakukan nasar sudah. Amin. Marene Mahitas yang beda nomor 100 ayat 1. Jangan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengikuti pembacaan khotbah kita pada hari ini, yaitu pesta perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus yang kedua, setelah semalam kita merayakan Pentakosta pertama, dan hari ini adalah Pentakosta kedua. Banyak gereja yang masih merayakannya, salah satunya adalah HKBP yang selalu tetap setia merayakan pesta kedua ataupun perayaan kedua dari peringatan turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita dan kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitahuanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan atau kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, memang saat ini kita tidak bisa lagi saling bersentuhan, atau tepatnya kita saling menjaga untuk tidak saling bersentuhan dengan tubuh dengan cara bersalaman, untuk memutus terus-menerus penyebaran virus corona yang kita hadapi. Tetapi bersentuhan itu ternyata tidak selalu harus dengan tangan ataupun dengan tubuh. Menyentuh itu tidak selalu harus dengan tangan ataupun dengan tubuh. Ternyata ada juga yang disebut dengan menyentuh dengan perkataan. Dan yang disentuh itu ada dua. Menyentuh dengan perkataan adalah bisa menyentuh pikiran dan bisa menyentuh hati. Ada yang lebih fokus untuk menyentuh pikiran dan ada yang lebih fokus untuk menyentuh hati. Pemberitaan akan salib sepertinya tidak bisa ataupun sukar diterima oleh pikiran. Tetapi berbicara tentang kasih Allah dalam salib sepertinya bisa menyentuh hati. Tetapi Paulus bukan hanya sekedar mau menyentuh hati dan bukan sekedar mau menyentuh pikiran di jemaat Korintus, tetapi dia mau menyentuh kedua-duanya dengan kelembutan, dengan kerendahan hatinya, dengan ketabahannya. Ia datang untuk menyentuh mereka di pikiran dan juga di hati. Dimensi itu kita sebut dengan dimensi iman. Untuk menyentuh iman mereka, untuk menyentuh roh mereka, untuk selalu mampu menerima kabar tentang salib. Memang ada yang hidup dengan selalu mengandalkan pikiran, mengabaikan suara hati, padahal berbicara tentang Roh Kudus kita akan selalu diingatkan dengan suara hati. Suara Roh Kudus yang menyentuh hati, menggerakkan percaya kepada Tuhan. Ada yang hidup dengan ilmu filsafat dan lainnya, pikiran yang tinggi, kemudian susah diterima oleh orang lain. Tetapi Paulus datang dengan pendekatan yang berbeda. Ia datang untuk menyatakan Kristus bagi seluruh orang, untuk menyatakan Kristus bagi jemaat Korintus,
dengan metode yang ia kembangkan, yaitu merendahkan dirinya, ataupun ia tidak ingin mengetahui banyak hal sekalipun ia bisa mengetahuinya. Ia tidak mau mengetahui banyak hal sekalipun ia mampu dan pasti mampu, karena ia juga adalah seorang pelajar. Tetapi ia sudah memutuskan untuk belajar tentang Kristus Yesus. Tetapi ia sudah memutuskan untuk menyampaikan Injil, berita tentang Yesus Kristus. Ia mengatakannya di sini. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ia yang memutuskan, sekalipun tentunya ia mampu mengetahui banyak hal. Tentu juga ia mampu berdebat secara filsafat dan hikmat-hikmat dunia dan pikiran-pikiran yang lain. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, Paulus mau menyentuh jemaat Korintus, mau menyentuh mereka di hati dan di pikiran mereka, dan keseimbangan antara pikiran dan hati itu, supaya iman mereka terus berkembang di dalam Yesus Kristus. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ia yakin firman Tuhan yang disampaikan akan dimateraikan oleh roh dalam hati para pendengar. Sekalipun ia tidak datang dengan pikiran ataupun perdebatan-perdebatan yang tinggi, tetapi ia datang dengan kesederhanaan, karena yang ia beritakan adalah kasih Kristus. Saudara yang terkasih, nats kita ini mengingatkan kita kembali bahwa roh itu tidak terbatas. Pekerjaan roh tidak bisa kita batasi. Paulus juga meyakini bahwa Roh Kudus dalam penyampaiannya, dalam khotbahnya yang sederhana pun akan dimateraikan dan diberkati oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan bekerja terus-menerus untuk menghidupkan firman tentang kesaksian pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Terkadang kita fokus pada perdebatan-perdebatan, fokus pada hal-hal yang tinggi, tetapi sebenarnya kita lupa bahwa dalam hal-hal yang sederhana yang kita lakukan pun dalam pemberitaan Injil, Roh Kudus akan memberkati. Terkadang kita berpikir untuk menjadi pekabar baik ataupun pemberita Injil, kita harus memiliki ilmu yang tinggi, perdebatan-perdebatan yang luar biasa, ahli-ahli tafsir. Itu tidak salah, tetapi jangan lupa hal-hal sekecil apapun yang kita lakukan, hal-hal sekecil apapun yang kita beritakan tentang Kristus Yesus, jangan lupa bahwa Roh Kudus akan memateraikannya dan akan membuat firman itu bekerja di dalam hati setiap orang. Saudara yang terkasih, tentunya dalam perayaan pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus yang kedua ini, kita dipanggil untuk terus bersemangat menginjili, terus bersemangat menyaksikan Tuhan, terus bersemangat memberitakan berita kabar baik tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh saja kita mempunyai pendidikan yang tinggi, ilmu yang tinggi, dan yang saya sebutkan tadi, pemahaman-pemahaman yang tinggi tentang Alkitab, itu membantu kita untuk menginjili. Tetapi kesederhanaan, jika kita lakukan di dalam kebenaran roh, itu akan berdampak luar biasa. Maka tetap bersemangat di dalam roh Tuhan untuk memberitakan Injil, dalam kesederhanaan kita, dalam kemampuan apapun yang kita miliki. Sekalipun kita tidak bisa datang dengan pikiran-pikiran yang tinggi dan perdebatan-perdebatan yang luar biasa. Mungkin ada orang-orang yang memiliki bagian seperti itu. Ada orang-orang yang dikaruniai Tuhan dengan hikmat-hikmat untuk berdebat, melakukan perbincangan, perdebatan, dan hal-hal lainnya. Tetapi engkau pun dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menyuarakan kebaikan dalam kesederhanaan, di dalam pertolongan Roh Kudus. Yakin dan percayalah, itu akan berbuah, karena pekerjaan Roh Kudus itu tidak terbatas. Karena Roh Kudus itu tidak bisa kita ukur. Yakin dan percayalah, kebenaran firman yang kita beritakan di dalam roh akan membuahkan hal-hal
yang luar biasa. Sekali lagi, semangat dalam pekabaran Injil, sekalipun dalam kesederhanaan. Amin. Tatangnya kumapiliata martangiang mahita. Ali di batang aman di banua ginjang hodo harorwan di salhut silehon lehon naringgan dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasa tawi masya nilon itu kami pilihan nami itu ho. Saya jalan magabiwak na hucus di jolom. Pasu-pasu may dalaramoti asa muparhasiak kami pilihanon. Patimbulon harajon di tonga-tonga ni huriam tohot di portipion. Buhay marohanay marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang silehon lehon itu kami. Asalam girgir hai mandok mau lihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami dari banua ginjang saya pinarbadia magwarmu. Saya Roma harajaumu. Saya saut malu muni roham di banu tongon songon na di banua ginjang. Dewan matuhami sadaron hanguduan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panisa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihot tu panguncunan. Balua mahami siang pangago. Pasu-pasu siat Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarhon madamena tutondim. Amin.